Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Saya hamba Tuhan Matius Papare melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sebagai suami istri atau dalam membangun rumah tangga yang mengakibatkan sehingga bisa terjadi perceraian atau yang mengakibatkan sehingga bisa terjadi permasalahan yang berkepanjangan dalam hubungan sebagai suami istri atau dalam rumah tangga akibat daripada kurangnya perhatian. Dan perhatian ini bisa terjadi dari suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Yang penting yang harus diketahui bahkan dikerjakan oleh seorang istri dalam rumah tangga yang ada atau dalam hubungan sebagai suami istri, yang menjadi perhatian bagi seorang istri wajib untuk dikerjakan. Ingat bahwa suami juga membutuhkan yang namanya perhatian. Ulangi lagi, suami juga membutuhkan yang namanya perhatian seorang istri kepada suami. Misalnya saja ketika waktu di pagi hari, misalnya saja istri yang baik sudah pasti mengetahui atau memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Misalnya pagi hari ketika bangun, menawarkan suami untuk menyediakan teh, kopi, atau susu, atau snack-snack yang lain, kue, atau makanan yang lain. Ini bentuk tanggung jawab dari seorang istri yang telah dinantikan atau dirindukan oleh seorang suami. Dan akibat daripada perhatian yang diberikan oleh seorang istri sudah pasti bahwa suami makin mencintai istri. Yang kedua, hal yang membuat suami makin sayang atau makin cinta atau dinanti-nantikan oleh suami, misalnya saja ketika waktu istirahat, entah istirahat siang atau istirahat malam, yang dirindukan oleh suami, istri harus selalu tidur di sampingnya. Jangan sampai suami tidur di kamar, istri tidur di kamar yang lain, atau istri ambil posisi di tempat lain jauh daripada suami. Suami kalau 1-2 kali tidak apa-apa, tapi kalau terus menerus akan mengakibatkan kerusakan terjadi dalam hidup atau hubungan sebagai suami istri. Yang ketiga, suami juga membutuhkan perhatian ketika kalau tidur dalam kebersamaan yang ada. Hal yang membuat suami makin nyaman, tenang ketika istri tidur dalam kebersamaan yang ada dengan suami. Istri harus memakai busana, misalnya pakai daster atau misalnya pakai kain sarung. Ini hal yang membuat suami makin nyaman, atau suami suka, senang, bahkan yang dirindukan, yang dinanti-nantikan oleh suami seperti ini. Jangan tidur pakai celana-celana yang ketat atau tidur dengan busana yang tidak siap, atau busana levis, atau pakai yang tidak mendukung seorang suami dalam hal prinsip. Yang keempat, hal yang membuat suami makin senang atau suami makin cinta istri atau yang dinanti-nantikan oleh seorang suami adalah sering juga istri harus menawarkan suami untuk hal-hal yang prinsip atau hal-hal yang hidup sebagai suami istri dalam pelayanan. Jangan sampai pasif atau tunggu
suami yang memulai, tapi sering-sering juga istri harus menawarkan suami untuk kepentingan-kepentingan teknis al prinsip sebagai suami istri. Hal yang kelima yang membuat suami makin mencintai istri atau senang atau dinanti-nantikan oleh seorang suami, yaitu seorang istri harus memberikan dukungan kepada suami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami bagi kepentingan kelangsungan kehidupan yang ada. Misalnya memberikan dukungan yang positif dalam tugas dan tanggung jawab yang halal pastinya, dalam mencari nafkah bagi keluarga atau kelangsungan kehidupan yang lagi berlangsung. Seorang suami merindukan dukungan dari istri, dan sering istri harus memberikan dukungan yang positif bagi kepentingan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami. Entah sebagai buruh kasar atau sebagai pegawai negeri sipil, petani, nelayan, atau sebagai TNI Polri, ingat bahwa wajib hukumnya bahwa istri harus memberikan dukungan dalam pekerjaan tersebut, karena pekerjaan tersebut akan berdampak langsung dalam kehidupan keluarga, dalam membangun rumah tangga yang ada. Yang keenam, seorang suami senang ketika istri selalu setia untuk memastikan atau membawa rumah tangga terus, atau kehidupan keluarga suami istri bawa terus di hadirat Tuhan, berdoa memohon kepada Tuhan sehingga kesempurnaan Tuhan Tuhan akan menyempurnakan keluarga itu untuk keluarga menjadi berkat bagi nama Tuhan yang kudus. Yang terakhir, ingat bahwa istri bukan robot dan istri juga bukan pembantu, dan istri juga mempunyai kekurangan yang harus dimaklumi oleh seorang suami yang baik, dan terus bawa di hadirat Tuhan, berdoa di hadirat Tuhan. Tuhan pasti akan menolong sehingga dalam membangun rumah tangga atau hubungan sebagai suami istri selalu harmonis, dan cita-cita, harapan atau visi dan misi daripada membangun rumah tangga menjadi berkat atau terwujud. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian tips singkat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.